Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok MX King yang beranggotakan saya sendiri Abdurrahman Al-Ghifari, dan ada Aksama Widi Nugraha dan Yoda Lingga dan Haikal Ihsan Raditya. Kali ini kami berkesempatan untuk memaparkan materi keamanan jaringan, yaitu membahas tentang router komponen OS dan serta cara kerjanya seperti apa. Seperti itu. Berikut daftar pusaka, berikut sumber-sumber yang kami dapat untuk membuat materi ini, presentasi ini. Berikut adalah daftar-daftarnya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apa itu router? Nah, router sendiri itu adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda pada LAN maupun WAN untuk memastikan pengelolaan lalu lintas pada jaringan yang berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini ada fungsi router. Fungsi router yang pertama mengirimkan informasi dengan cara networking bridge. Nah, pola ini memungkinkan router berfungsi sebagai jembatan jaringan, memungkinkan jaringan lain mengakses jaringan internet. Yang kedua, menghubungkan jaringan. Ya, seperti yang kita tahu, router adalah penghubung jaringan. Nah, router ini fungsinya menghubungkan beberapa jaringan ke satu atau lebih perangkat sehingga pengguna dapat berbagi paket data di perangkat yang berbeda. Router memberikan alamat IP ke setiap perangkat di jaringan tertentu untuk menjalankan fungsi ini. Dan yang ketiga, membaca alamat IP. Alamat IP, sumber dan tujuan dapat dibaca oleh router. Nantinya dimungkinkan untuk menemukan rute dari satu node jaringan ke node lainnya dengan membaca alamat ini. Yang keempat, ada yaitu yang namanya menyaring paket data. Selain untuk mengirim data, router juga bisa digunakan untuk menyaring paket data yang dikirimkan melalui suatu jaringan. Prosedur filtrasi ini akan membantu kinerja jaringan internet dan menghindari lambatnya koneksi akibat traffic yang padat menggunakan alamat IP, port TCP, dan port UDP. Pemfilteran paket data diterapkan sesuai aturan. Nah, yang terakhir yaitu ada menghubungkan jaringan ke DSL. Ada lebih banyak cara untuk menggunakan router daripada sekedar koneksi LAN. Router yang menghubungkan jaringan lokal ke digital subscriber line atau bisa disebut DSL dapat berbagi jaringan internet secara nirkabel. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita ada jenis-jenis router. Seperti yang kita tahu, jenis router ada banyak. Antara lain ada router kabel atau wired router. Nah, si wired router ini memiliki port Ethernet yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan kabel jaringan. Nah, router kabel ini sering digunakan dalam jaringan kantor atau rumah yang memerlukan koneksi jaringan yang stabil dan cepat. Yang kedua, kita punya wireless router atau router nirkabel. Router nirkabel atau yang biasa disebut Wi-Fi router memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan internet tanpa kabel melalui teknologi Wi-Fi. Router ini dapat menghubungkan perangkat-perangkat seperti laptop, smartphone, atau tablet ke jaringan Wi-Fi. Yang ketiga, router statis. Nah, router statis adalah jenis router yang menggunakan tabel rute statis untuk mengarahkan lalu lintas data antar jaringan. Dalam pengaturan jaringan, tabel rute adalah daftar yang berisi informasi tentang bagaimana lalu lintas jaringan harus diarahkan ke tujuan yang tepat. Yang keempat, ada router dinamis. Nah, router dinamis adalah jenis router yang menggunakan protokol routing dinamis untuk memutuskan jalur terbaik bagi pengiriman paket data di jaringan secara otomatis. Router ini dapat memperbarui tabel routing untuk memilih jalur tercepat dan terbaik saat mengirimkan data antar jaringan. Yang kelima, ada router VPN. Router VPN memungkinkan pengguna untuk membuat jaringan pribadi, virtual, atau bisa disebut sendiri VPN di rumah atau kantor mereka. Ini memberikan lapisan keamanan tambahan saat kamu mengakses internet, menginskripsi lalu lintas data, dan menyembunyikan alamat IP pengguna. Yang keenam dan terakhir ada router 5G dan 4G. Jenis router ini menggunakan jaringan seluler
4G atau 5G untuk menyediakan konektivitas internet. Router ini lebih cocok digunakan di daerah yang tidak memiliki akses kabel atau di tempat-tempat di mana koneksi seluler lebih baik daripada koneksi kabel. Selanjutnya saya akan membahas operating system. Untuk di sini terdapat dua jenis ya. Yang pertama vendor spesifik, berarti kita mendapatkan dari vendor. Contohnya dari vendor Huawei, Microtik, Cisco IOS, dan Junos OS atau operating system. Yang kedua itu adalah dia termasuk operating system yang open source, di mana dia itu bebas akses, OpenWRT, IPFire, apa pfSense. Nah, router itu tidak bisa berjalan tanpa sistem operasi. Sama kayak komputer nih, kalau tanpa Windows nggak bisa jalan. Sistem operasi ini tuh berfungsi sebagai mengatur konfigurasi si router tersebut. Terus dapat mengolah traffic data dan menghubungkan antar jaringan. Secara umum tadi udah jelasan ya, ada dua jenis. Yang pertama vendor spesifik itu ya tadi jenisnya dia berdasarkan vendor, yaitu hanya dipakai pada perangkat keluaran vendor tertentu. Contohnya tadi Huawei, Microtik, Cisco, dan lain-lain. Yang kedua itu open source, yang sistemnya itu bebas digunakan dan bisa dipasang di berbagai perangkat, termasuk PC yang difungsikan sebagai routernya. Selanjutnya adalah cara kerja router. Nah, cara kerja router tuh bisa dijelaskan secara sederhana seperti ada gambar ini. Nah, ntar bakal saya jelaskan di akhir. Router ini berfungsi sebagai penghubung antara perangkat jaringan lokal dengan internet. Data dari perangkat kita seperti laptop atau HP akan diubah menjadi paket data agar bisa dikirim dengan alamat tujuan yang jelas. Selanjutnya router akan memproses paket data tersebut dalam beberapa tahap. Yang pertama itu adalah penerimaan paket. Yang kedua table routing. Yang ketiga penentuan jalur. Yang keempat pengalihan dan pengiriman paket. Yang terakhir adalah proses berulang. Nah, untuk maksud dari penerimaan paket tersebut adalah router menerima paket data dari perangkat, kemudian dia memeriksa alamat IP tujuan untuk menentukan apakah paket itu ditujukan ke jaringan lokal atau diteruskan ke jaringan lain. Contohnya seperti internet. Untuk table routing, router akan menyimpan informasi jalur jaringan dalam tabel routing, dan disinilah router tahu kemana paket harus diarahkan. Yang ketiga itu tadi yang penentuan jalur adalah dengan bantuan algoritma routing. Router memilih jalur terbaik berdasarkan kondisi jaringan seperti jarak, beban traffic, atau kebijakan yang sudah diatur. Yang untuk pengalihan dan pengiriman, setelah jalur dipilih, router mengirimkan paket ke interface yang sesuai. Kemudian paket diteruskan ke jaringan tujuan, bisa ke router lain atau langsung ke perangkat yang dituju. Yang terakhir itu proses berulang. Maksudnya adalah tahapan ini akan selalu looping atau selalu diulang untuk setiap paket data yang lewat di router. Nah, tadi yang singkatnya itu seperti ini. Pertama, router berperan sebagai penghubung atau koneksi antara perangkat dengan jaringan lokal dengan internet. Kemudian, data dari perangkat diubah menjadi paket data agar bisa dikirim dengan alamat tujuan yang jelas. Untuk terakhir, router akan mentransfer paket data tersebut menuju jaringan yang luas, yaitu internet. Oke, di sini ada komponen router, yang dimana router memiliki komponen penting pada internal maupun eksternal. Dan saya akan menjelaskan beberapa komponen penting pada router, seperti pada bagian internal ada CPU, yaitu adalah otak atau control plane, yang dimana peran utamanya menjalankan sistem operasi router, misalnya iOS, router OS, OpenWRT, proses manajemen, protokol routing, SPF atau BGP, terus ada CLI atau GUI, dan operasi kontrol jaringan. Tugasnya yang spesifik ada menjalankan router protokol dan menghitung table routing atau RIB. Terus yang kedua ada menangani fungsi manajemen seperti login via konsol atau SSH, syslog atau SNMP. Terus yang ketiga adalah memproses paket yang butuh intervensi CPU, seperti miss paket untuk router sendiri, paket ICMP untuk router, atau paket yang gagal di hardware atau forward. Terus di sini ada yang kedua, yaitu memori. Memori sendiri adalah komponen memori pada router. Beberapa komponennya ada seperti ROM, flash memory, NVRAM, dan RAM. Dari ROM dulu saya akan menjelaskan. ROM itu dimana adalah ROM itu read only memory. ROM adalah memori permanen yang menyimpan program dasar untuk menyalakan router. Bisa dibilang ini seperti BIOS pada komputer. ROM membantu router melakukan booting awal sebelum sistem operasi utama dijalankan. Yang kedua ada flash memory. Flash adalah tempat penyimpanan utama sistem operasi router. Misalnya Cisco IOS atau Microtik router OS. Disinilah firmware disimpan. Kita bisa mengupgrade atau mengganti file OS di memori ini. Yang ketiga ada NVRAM atau non volatile RAM.
NVRAM digunakan untuk menyimpan konfigurasi startup. Jadi kalau router mati atau di restart, konfigurasi tetap tersimpan dan otomatis dijalankan saat booting. Inilah yang membuat setting router kita tidak hilang. Terus ada RAM. RAM adalah memori aktif, tempat semua data sementara disimpan. Misalnya running config, table routing, table ARP, NAT table, buffer packet, dan proses yang sedang berjalan. RAM ini juga bisa disebut sebagai volatile, artinya isi memorinya akan hilang ketika router dimatikan atau di restart, karena sifatnya sementara. RAM hanya menyimpan data yang sedang digunakan, bukan data permanen. Terus yang ketiga, dalam komponen internal ini ada interface. Interface bisa kita bayangkan sebagai pintu masuk dan keluar data pada router. Interface ini bisa berupa fisik seperti port Ethernet atau virtual seperti loopback. Nah, interface inilah yang menjadi penghubung router dengan perangkat lain. Beberapa komponennya ada seperti LAN interface, terus ada WAN interface. Kalau LAN interface sendiri adalah LAN atau local area network, biasanya berupa port Ethernet dan ada beberapa generasi kecepatannya, mulai dari Ethernet 10 Mbps, Fast Ethernet 100 Mbps, Gigabit Ethernet 1 Gbps hingga 10 Gigabit. Fungsi utama LAN interface adalah menghubungkan perangkat lokal seperti PC, printer, switch, atau access point ke router. Router juga sering berfungsi sebagai gateway default di sisi LAN. Selain itu, di LAN interface biasanya ada fitur tambahan seperti VLAN, DHCP server untuk memberikan IP otomatis, dan ARP untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC. Terus yang kedua ada WAN interface. WAN atau Wide Area Network digunakan untuk menghubungkan router ke jaringan eksternal. Biasanya ke ISP atau langsung ke internet. Jenis WAN bisa bermacam-macam, mulai dari koneksi serial yang lama, Ethernet fiber, DSL, kabel, hingga koneksi seluler. Fungsi WAN jelas menjadi jalur keluar masuknya trafik internet, biasanya memakai IP publik. Pada router skala besar, WAN interface juga bisa menjalankan protokol seperti BGP untuk berhubungan dengan ISP lain. Terus di sini ada interface lain. Selain LAN dan WAN, beberapa interface tambahan yaitu ada console port untuk konfigurasi langsung, tidak membawa traffic pengguna. Terus yang kedua ada aux port. Dulu untuk modem dial up, sekarang jarang dipakai. Terus yang ketiga ada loopback interface. Sebenarnya loopback interface ini virtual, selalu aktif dan biasanya dipakai sebagai router ID dalam protokol routing. Selanjutnya bagian eksternal ada yang pertama ada LAN, yang kedua juga ada WAN. LAN sendiri adalah sisi dalam atau internal dari router. Port LAN ini digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat di rumah atau kantor seperti komputer, laptop, printer, dan access point. Biasanya alamat IP yang dipakai di LAN adalah IP private. Contohnya 192.168.1.1. Di sisi LAN ini, router bisa memberikan layanan tambahan seperti DHCP server untuk membagikan IP otomatis dan DNS relay supaya perangkat lokal bisa lebih mudah mengakses internet. Terus yang kedua ada WAN. WAN adalah sisi luar dari router yang terhubung ke ISP atau langsung ke internet. WAN atau Wide Area Network adalah bagian eksternal router yang menghubungkan jaringan lokal kita ke internet atau ISP. Bedanya LAN dengan WAN adalah kalau LAN pakai IP private untuk perangkat dalam rumah atau kantor, kalau WAN sendiri pakai IP publik dari ISP supaya bisa dikenali di internet. Fungsi utamanya sebenarnya ada 3. Yang pertama tuh ada NAT supaya banyak perangkat di LAN bisa berbagi satu IP publik. Yang kedua ada VPN untuk bikin koneksi aman ke jaringan lain. Yang ketiga ada routing antar jaringan besar, misalnya menggunakan BGP. Jadi gampangnya LAN itu bagian dalam rumah kita, sedangkan Oke, jadi kesimpulan dari materi ini bisa kita simpulkan bahwa router itu adalah yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lain atau internet. Router itu memiliki komponen utama seperti CPU, memori, dan interface LAN maupun WAN. Nah, cara kerjanya dimulai dari menerima paket, membaca table routing, menentukan jalur terbaik, hingga mengirimkan paket ke tujuan. Nah, sistem operasinya ada 2 jenis, yaitu operation system OS-nya ada 2 jenis, yaitu dari vendor spesifik yang bawaan dari vendor seperti Cisco iOS dan MikroTik.
serta yang bagian open source-nya seperti OpenWRT dan pfSense. Nah, kesimpulannya, router adalah pusat kendali lalu lintas data yang memastikan komunikasi jaringan berjalan cepat, aman, dan efisien. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.